علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah maghrib yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Malam ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta hidayahnya, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah malam ini guna mengisi sisa umur yang tinggal dengan amal soleh. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat dan bisa bertemu dengan beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kajian kita malam ini dengan judul Hablum minallah wa hablum minan nas. Seberapa penting hablum minallah dan hablum minan nas itu? Kami pernah menemukan seseorang, asal dia itu pulang kampung, orang kampung menunggu kedatangannya. Karena sekali pulang itu kurang lebih habis duitnya, kadang 3 sampai 4 juta. Asal jumpa orang-orang kasih duit. Orang senang melihat. Apapun bentuk proposal anak yatim masjid pasti dia kasih, karena dia orang kaya. Tapi pantangannya apa Ustaz? Pantangannya itu ke masjid, dia tak mau ke masjid. Apalagi pantangannya Ustaz baca Quran, dia anti baca Quran. Jadi kalau untuk perkara hablum minan nas ini, orang miskin, orang susah, orang beradab, orang mati, orang apa, itu ditolongnya. Tapi kalau untuk puasa, itu dia tak puasa. Tapi kalau untuk sholat tarawih tak ada nambah sholat tarawih. Jadi ternyata dalam hidup tak bisa hanya hablum minan nas saja. Maka yang pertama hablum minallah. Ketika di tengah masyarakat ada anak hamil di luar nikah, itu sebulan, 7 bulan sampai setahun, itu kita disebut-sebut anaknya di luar nikah. Seluruh keluarga maju. Kemudian kalau ada orang korupsi ketangkap KPK 15 juta cuma karena ketangkap KPK masuk penjara, seluruh keluarganya maju. Tapi di saat ada anak yang meninggalkan sholat, itu kadang-kadang dianggap biasa. Padahal dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada berzina. Kadang-kadang hari Ahad ayahnya membangunkan anak, ibunya berbeda. Nah, bangunlah kata ayahnya sholat. Kata ibunya, hari ini Ahad ya, anak tak sekolah, capek main bola. Yang satu menyuruh, yang satu bilang capek. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka nomor 1 itu hablum minallah itu sholat. Maka kadang-kadang orang banyak meremehkan sholat dan bahkan melalaikan sholat. Maka bagaimana nanti keadaan Indonesia ini nanti 2024? Itu tergantung sholat umat Islam. Yang menentukan keadaan nas itu tergantung umat Islam. Jadi penentunya siapa? Umat Islam. Kalau umat Islam ada sholat, dia itu melalaikan sholat, jangan berharap Indonesia ini akan menjadi negara yang maju, yang damai dan tentram. Karena ukurannya adalah ukuran sholatnya umat Islam. Maka tadi kami buat status di Facebook itu pantun, anak kecil mandi kali di pagi hari. Kalau suara itu sudah dibeli, keluhan masyarakat itu tak peduli. Itu akan terjadi besok.
Jadi siapa yang akan menerima duit nanti di 2004? Itu orang-orang yang sholatnya lalai. Apalagi orang tak sholat. Maka perlu hablum minallah itu diperbaiki. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 112. Apa firman Allah? Duribat alaihim zillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minas. Manusia akan ditimpa kehinaan kecuali yang pertama manusia yang bagus hubungan dengan Allah. Maka Rasulullah SAW bagaimana beliau menjaga hubungan dengan Allah? Tak kurang 70 kali beliau mengucapkan astaghfirullahaladzim. Itu bukan karena dosa, tapi merasa berdosa. Kalau kita beristighfar itu karena dosa. Kalau Rasul beristighfar karena beliau merasa berdosa. Maka dalam sunnah beliau dalam 24 jam itu ada lebih kurang 46 yang ditiliki oleh ulama. 46 sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi itu menundukkan pandangan. Jadi ternyata ketika kita menengok yang bukan hak kita untuk menengoknya, contoh kita menengok perempuan yang terbuka aurat, bukan sekali pandang tapi kelama-lamanya, kata ulama bisa menghilangkan kelezatan beribadah selama 40 hari. Maka hari ini orang kan kalau kita tengok lezatnya ibadah tak seperti selezatnya makan soto Minang Baroda. Kan orang kalau makan kan nambah, tapi di saat datang ibadah. Nah, contoh dengarkan kajian baru 5 menit dan diumumkan tuh. Ya adakah kita tengok orang-orang yang senang makan soto tungan itu apa kan? Tapi bukan di rumah bapak dulu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka ada 46. Maka mesti yang pertama dijaga itu menjaga hablum minallah. Tak cukup hablum minallah. Maka Bapak yang saya ceritakan tadi itu diharapkan kedatangan oleh masyarakat. Duitnya banyak tapi itu pantangnya. Orang mengatakan baik Bapak Ustaz, asal datang proposal dikasih, tapi hidupnya ditimpa kehinaan walaupun telah meninggal dunia. Kita pasti menemukan orang seperti itu, tapi belum tentu selamat karena hablum minallah yang baik. Maka kedua, setelah memperbaiki hablum minallah, kita mesti memperbaiki hablum minannas. Maka ada 4 pembahasan tentang hablum minannas malam ini. Pertama, seberapa penting kita selalu untuk datang mengulurkan tangan. Seberapa penting kita melepaskan diri kita untuk bisa memaafkan orang. Yang keempat, yang ketiga, bagaimana akhlak ketika kita bertamu. Yang keempat, bagaimana akhlak ketika kita memuliakan tamu. Yang pertama, dalam hablum minannas itu mesti kita seperti Rasul. Rasul sebelum meninggal dunia, Rasul itu mengatakan kepada para sahabatnya beberapa bulan sebelum beliau wafat, wahai sahabatku, seandainya saya pernah bersalah kepada kalian, hari ini tolong kalian balas. Yang kedua, seandainya saya punya hutang, hari ini saya akan bayar. Kenapa Rasul mengatakan itu? Karena Rasul itu akan pulang meninggalkan dunia, akan dia pulang kampung. Kalau sekali meninggalkan Pekanbaru, sekali meninggalkan Masjid Akhir, insya Allah tidak akan balik lagi. Maka mesti diselesaikan pembukuan kita. Maka orang-orang yang husnul khotimah itu, kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan sebelum dia wafat, ada tanda dan cirinya. Biasa tak pernah salam dengan orang. Ini tukang parkir dia salam, berbuat masjid dia salam, semua orang biasa. Pas dia meninggalkan orang, pantas apa? 3 bulan salam dia. Artinya nanti bukan nanti Bapak bersalam, ini
meninggalkan perang ini mati. Nah, begitulah tanda husnul khotimah. Perlu kita banyak mengulurkan tangan itu, karena kita akan pergi jauh. Sekali pulang kita tidak akan pernah kembali lagi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka untuk proses pulang ini mesti harus bersih pembuat kita. Orang yang pulang ke Sumatera Barat saja nengok dulu, hidup atau tidak, oli mobil diganti atau tidak, itu diperbaiki seluruhnya. Remnya bagaimana? Akan pulang. Padahal pulang kampung cuma seminggu. Ini pulang kampung tak balik-balik lagi. Maka seluruh proses sebelum pulang itu mesti kita selesaikan. Maka kalau ada kawan yang tak pernah jumpa lagi telepon. Kemudian kedai-kedai yang pernah kita warung-warung tempat kita duduk bayar. Dan ini pulang. Maaf cakap, kalaulah mengharapkan anak yang membayar hutang, belum tentu dia akan membayar. Kemarin terjadi di Saudi, seorang kaya meninggal dunia, bapaknya kaya, tapi ahli waris yang dekat ada, istri tak ada, anak tak ada. Dicari oleh pengadilan di Arab Saudi, ternyata ada cuma 3 ahli waris yang masih hidup. Itu pun keluarga yang agak jauh. Dipanggil. Setelah dipanggil, dapatlah 1 orang itu puluhan miliar. Kata pengadilan kepada si A, si B, si C, Pak, kata pengadilan, ambillah ada 1 miliar Pak untuk almarhum Pak. Untuk apa kata Bapak yang menerima 3 tadi? Bangunkan masjid untuk almarhum. Apa jawaban yang ahli waris tadi? Saya tak mau Pak. Kenapa tak mau Pak? Itu kan harta yang meninggal itu. Si A tak mau. Saya bayar utang, lebih baik saya bayar utang. Tak mau. Si B, tetap Pak, saya juga ingin bersenang-senang. Si C, 1 pun ahli warisnya tak mau. Padahal harta itu harta yang meninggal dunia. Maka jangan kita berharap setelah mati keluarga dan anak akan menolong kita. Itu terbukti. Telah meninggal dunia, sedikit cuma diminta pengadilan untuk dibuatnya masjid untuk almarhum. 3 ahli waris tak mau memberikan 1 miliar. Padahal dia dapat puluhan miliar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka apa tugas pertama kita? Tugas pertama kita banyak-banyak datang mengulurkan tangan untuk meminta maaf, karena kita akan pergi jauh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya pernah mengulurkan tangan di bulan Syawal kemarin ini kan, ketika mengulurkan tangan bersalaman. Ini kan banyak yang maaf cakap, yang kadang-kadang tidak tahu siapa boleh kita salam, siapa tak boleh kita salam. Kan rata ada orang yang belum paham betul tentang bersalam ini. Padahal hadis Nabi-nya jelas. Apa kata Nabi? Lebih baik kalian ditusuk dengan jarum api neraka daripada kalian bersentuhan yang bukan murid kalian. Bayangkan, lebih baik ditusuk dengan jarum api neraka daripada kalian bersentuhan kulit dengan yang bukan murid kalian. Nah, kita rumah itu kan ada kakak ipar kita. Itu kan bukan murid, kan kata dulu. Tapi maaf, karena orang biasa saja kesalahan. Ada abang ipar, orang biasa saja. Itu kan bukan murid. Maka kalau ada orang seperti ini ingin salam yang bukan murid, cukup diikat tangan. Kadang-kadang umat ini juga tak paham, orang sudah begini, dicarinya juga tangan orang. Sikitlah katanya, minta pula sikit. Ini yang mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, kalau engkau sudah kali berakal yang perempuan itu sudah haid, yang laki-laki sudah bermimpi, sampaikan kepada anak-anak kita, tak boleh bersentuhan kulit yang bukan muhrim. Itu lebih baik ditusuk dengan jarum api neraka daripada bersentuhan kulit. Ini kadang-kadang ada sebagian suami reuni istrinya sama-sama SMA, dipegang oleh kawan sama-sama sekolah. 10 menit dipegang. Laki ini
tak merasa dia itu berdosa, itu dayus. Ulah-ulah aja lah dia. Padahal tangan istri dipegang kawan sama dia nggak biasa. Hari ini yang bilang, karena orang itu biasa, pun tidak ada apa-apa. Maklum kita tidak tahu bagaimana hati seorang. Dan ketika bersalaman itu kadang-kadang mungkin ada orang yang tidak ada niat apa-apa, tapi ada juga orang yang kadang-kadang lurus tangan untuk salam, tapi bengkok diinginkan. Jangan-jangan itu istri kita. Maka ini kita ajarkan kepada anak tentang perkara bersalam. Salam itu bagus. Ketika seorang mukmin dengan mukmin lainnya bersalaman, Allah gugurkan dosa sebelum dia berpisah. Lagi-lagi perempuan dengan perempuan. Ini mesti kita ajarkan. Maka ibu-ibu di rokan dulu sana, kalau ada ustaz ceramah, ustaz somad ceramah, dia pakai alas bersalaman. Ada pembatas. Jadi seumur hidup Rasulullah, Rasul tak pernah itu bersentuhan kulit dengan yang bukan muslim. Jadi kalau nanti ini kadang-kadang ada juga ulama giliran nenek-nenek yang salam diinginkan. Pas giliran anak SMA aja banget. Jadi siapapun yang bukan muslim kita ini mesti menjadi catatan kita. Kalau Syawal kemarin itu kita campur aduk saja antara hak yang batin, besok jangan seperti itu. Karena ini hadisnya sahih, hadisnya jelas, lebih baik ditusuk dengan jarum api neraka daripada bersalaman yang bukan murid. Ajarkan kepada istri kita. Sampaikan kepada istri kita. Ini tentang berperasaan. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, seberapa hebatnya kita memaafkan orang Ustaz. Saya kemarin mendengar ceramah Dr. Zainul Akbar. Ada seorang bapak-bapak mempunyai benjolan di lehernya besar, sebesar telur ayam. Ternyata benjolan itu kempes. Dia tidak minum obat lagi. Apa obat Ustaz? Rupanya obatnya itu banyak memaafkan orang. Itu obatnya. Lama-lama hilang. Itu penelitian, itu fakta yang diceritakan oleh Zainul Akbar. Ada orang kena benjolan itu kempes dan hilang sendiri. Itulah hebatnya ketika kita wal yafu wal yasfa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam surah An-Nur ayat 22 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'til ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfu ala tuhibuna yaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini bercerita tentang kisah Abu Bakar Siddiq yang ditegur oleh Allah. Kenapa Abu Bakar ditegur oleh Allah Ustaz? Abu Bakar ini punya anak namanya Aisyah. Aisyah anak Abu Bakar ini adalah istrinya Rasulullah. Difitnah orang, Aisyah ini berselingkuh. Pernah kalungnya itu ketinggalan di padang pasir, dia jemput lagi. Ada sahabat yang selamat juga pulang. Berpapasan pulang, dituduhlah selingkuh. Termasuk yang ikut menuduh, menceritakan di tengah masyarakat, itu keluarga dekat Abu Bakar, namanya Misbah. Ibu-ibu ada nama Misbah di sini? Nah, alhamdulillah. Jadi ternyata Misbah itu adalah keluarga Abu Bakar. Hidup susah, awal miskin, tapi mulut suka cerita bohong. Zaman Abu Bakar namanya Misbah. Setiap minggu Misbah ini selalu diberikan belanja oleh Abu Bakar. Jadi pun kesimpulannya. Tapi pas anaknya Aisyah itu difitnah oleh Misbah, tak tahan juga oleh Abu Bakar. Begitu kuatnya iman Abu Bakar.
Tapi giliran anak kandung kita difitnah orang berzina, tak tahan Abu Bakar Siddiq. Langsung Abu Bakar Siddiq itu bersumpah. Hai Mistah, kata beliau kepada keluarganya, mulai hari ini saya bersumpah tidak akan lagi memberikan engkau itu belanja. Saya tidak lagi engkau berikan nafkah. Ibu Athilah kata Abu Bakar, anak kandungku kau fitnah. Gara-gara Abu Bakar bersumpah tidak memberikan belanja kepada keluarganya, itulah turunlah ayat surah An-Nur ayat 22. Hai orang-orang kaya, kata Allah, janganlah kalian bersumpah untuk tidak memberikan bantuan belanja kepada kerabat kalian yang miskin. Inilah ayat rupanya tak boleh kita dendam dengan keluarga. Inilah ayat tak boleh dendam dengan keluarga, walaupun keluarga kita itu menyakitkan kita. Maaf cakap, selama ini mungkin terjadi dengan kita. Dulu mungkin kita sering ngasih ponakan kita beras setiap bulan. Sekarang tak kita kasih. Bapak tak kasih lagi beras kepada ponakan. Tidak usah. Malin tengok Ustaz, apa malin Pak? Awak di situ-situ itu uang. Di sampulnya awak tapi kayak gini. Nyawa bapak apa-apa yang laki-laki kok sama-sama kok yang paling pantang awak. Yang paling pantang itu bisa ukuran awak tapi kayak bini itu pantang awak. Kalau di situ dikurang awak tapi kayak bini itu pantang awak. Walaupun tapi kayak bini. Ini mau tengok wajah apa yang ada di Malbon. Di kalau ada bapak dibilang apa tapi ini paling mau ini Pak. Walaupun tak ini Pak. Jadi kalau kita diceritakan oleh ponakan kandung kita takut dengan istri marah kita. Mulai minggu besok berhenti kalau tak aku lagi kasihkan beras. Kata tulangnya, kata mamanya, kata pamannya. Inilah yang tak boleh dendam dengan keluarga karib kerabat, walaupun dia bersalah dengan kita. Banyak kita dulu dengan karib kerabat itu dekat, sekarang jauh. Mulai berjalan, ternyata tak boleh. Ustaz, saya itu tidak ngasih belanja beras, biasa saya kasih beras. Suaminya narkoba, Ustaz. Kita bukan ngasih narkoba. Contoh ada ponakan kita perempuan, suaminya narkoba. Bapak berhenti memberikan beras, jangan berhenti. Kita bukan nolong narkobanya, Pak. Kita nolong susah hidupnya. Kecuali bapak datang, mana suamimu di dalam, ini 200 satu-satu, ayo. Tapi kalau beras, cabai, kita bawang, kita tolong. Nah, banyak seperti ini. Contoh mungkin ada keluarga, maaf cakap hamil di luar nikah. Apa kata? Putus hubungan kata. Jangan panggil bang om lagi. Itu tak boleh. Inilah ayatnya. Apa ayatnya di ujung tadi? Wal yafu wal yasfa wa Abu Bakar, maafkanlah Mistah, kemudian berlapang dada. Ternyata Allah suruh memaafkan orang itu, ternyata ada efeknya pada tubuh. Jadi apapun bentuk perintah Allah, disuruh oleh Allah, maafkan orang kata Allah, pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan untuk tubuh. Ini dijelaskan oleh dokter Zaidul Abad tadi. Ternyata bapak tadi kempes berjualan di lehernya karena dia banyak memaafkan orang. Jadi kalau ada bapak-bapak yang bengkak-bengkak yang tidak kembali maafkan orang, ternyata ini obat. Maka untuk mengobati pasien itu yang pertama diobati dulu apa? Hati dulu. Kita kan langsung paracetamol kita minum. Langsung paracetamol, amoxicillin, kan itu dimakan. Nah coba maafkan. Jadi kalau nanti ada orang ketika kita bersalah dengannya, kita pada Pak saya minta maaf. Di maksudnya tak dalam satunya. Sampaikan ke bapak yang masukkan tangan tadi, bapak kena kanker nanti. Itu kata dokter. Jadi ternyata orang yang sering menyimpan marah dan menyimpan dendam akan tersimpan di otak bawah alam sadar. Kata dokter, itulah yang menyebabkan terjadinya bibit kanker dan tumor.
Ini bukan hadis, ini kata dokter. Maka kalau kita ingin tidak ada kena kanker dan tumor, jangan dendam dan jangan banyak-banyak marah. Inilah yang Allah sampaikan, wal yafu wal yasfahu, beri orang lain maaf kemudian berlapang dada. Kalau lapang dada ini apa manfaatnya? Coba kita tengok Pak, orang yang lapang dadanya, dunia yang sebesar ini tak ada masalah apapun perkara, menganggap ringan aja dunia ini. Kalau orang yang lapang. Kalau istri kita lapang dada, istri kita lapang hatinya juga. Walaupun bapak-bapak tidak belikan baju lebaran, pasti dia senang. Ibu-ibu ikhlas itu. Belum. Awak Ustaz kalau nak diberikan baju satuan dia soal ayayo, tak solat ya. Maka ini tak wal yang kuat yang selalu beri orang lain maaf kemudian berlapang dada. Apapun bentuk syariat, perintah dan larangan, ternyata ada efek baik kepada tubuh dan efek buruk kepada tubuh. Itulah tak boleh kita dendam. Maka sahabat Nabi itu kan sebelum tidur malam ini yang dia sampaikan, ya Allah, saya telah memaafkan ya Allah, siapapun yang bersalah hari ini ya Allah, kepadaku saya telah maafkan. Ini ada orang yang maaf cakap setiap malam mimpi dikejar harimau. Kalau ada bapak-bapak yang setiap malam mimpi buruk, nah coba itu ya Allah, siapapun bersalah kepadaku ya Allah, saya maafkan ya Allah. Ini yang kedua. Artinya begitu perlunya kita banyak untuk memberikan orang lain maaf. Kemudian yang ketiga dalam hablum minanas ini, banyak kadang-kadang umat Islam yang tidak tahu bagaimana akhlak dan adat ketika bertamu. Pertama, dalam Al-Quran Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tudkhilu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Hai orang yang beriman, janganlah engkau memasuki rumah seseorang kecuali engkau minta izin dan mengucapkan salam. Hari ini kadang-kadang umat Islam ada yang menyambung-nyambung salam, mengucapkan salam tapi disambung panjang-panjang. Assalamualaikum. Nah, kumnya ditambah wow. Dijawab pula yang di dalam rumah, Waalaikumsalam. Ini ditambah. Kemudian adab dan akhlaknya ketika kita bertamu ke rumah orang, ketika mengucapkan salam, setelah itu jangan menghadap ke pintu rumah orang, mendatangi pintu. Begitu adabnya. Ini ada orang yang bertamu, umat Islam bertamu, di silaunya kaca orang. Assalamualaikum. Di silau. Mau cakap pada orang siap mandi. Ada keliling rumah. Ini kena tidak. Yang kedua, bagaimana ada ketika bertamu rumah orang? Ini yang perlu jelas. Kalaulah tuan rumah belum menyuruh kita makan, jangan dimakan. Ini terjadi kemarin waktu lebaran. Belum disuruh makan, lagi baca puji itu semua. Ini ada. Yang ketiga, ada ketika bertamu itu jangan menyusahkan tuan rumah. Baru datang langsung anak kecil itu minta THR. THR Pak. Tuan rumah baru selesai kelahi dengan istri minta THR bro. Ini menyusahkan. Maka kata dia Luqmanul Hakim. Kemarin beliau berpekan lalu kata dia Luqmanul Hakim, jangan pernah ajarkan anak-anak kita bermental meminta-minta. Kalaulah anak itu tidak diberi, ibadah anak kita. Orang mukmin tak boleh beribadah. Makanya anak-anak kecil baru 3 tahun sudah tahu THR. Sempat tadi kasih tuan rumah kan ibu hati. Maka jangan ajarkan, tapi ajarkan anak kita bermental berbagi. Ajarkan bermental berbagi.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian jangan bertamu di waktu-waktu. Ada beberapa waktu, 3 waktu. Pertama, habis sholat isya. Yang kedua, siap zuhur di tengah hari. Yang ketiga, sebelum waktu subuh masuk, kecuali dalam keadaan mendesak. Kemudian ketika kita bertamu di rumah orang, tengoklah situasi tuan rumah. Ini tuan rumah sudah merah, ada menahan ngantuk, masih ceritanya. Udah ngantuk yang hancur rumah, masih ceritanya. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika tamu itu, ketika tuan rumah menjadikan makan kepada kita, Rasulullah ajarkan doa. Contoh kita dikasih makan, dikasih minum, doakan tuan rumah. Dalam rumah itu, Allahumma barik lahum wa'firhum warhamhum. Ya Allah, berkatilah mereka ini, ya Allah. Maafkan kesalahan mereka ini, ya Allah. Kemudian rahmati mereka, ya Allah. Ada 3 doa. Jadi kalau kita bertamu rumah orang, kita pulang kampung, kita rumah orang, rumah siapapun, rumah kawan, doakan. Tak bisa bahasa Arab tadi, bahasa Indonesia. Ya Allah, berkatilah rumah mereka ini, ya Allah. Maafkan mereka, ya Allah. Kemudian rahmati mereka, ya Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita mesti mendoakan. Orang tua rumah pun merasa senang Pak ketika kita berdoa di rumah. Kemudian jangan membawa makanan kalau tidak diizinkan. Ini banyak kadang-kadang air pantai dan spirit hilang, dimasuk dalam saku dan ada. Kadang 3-4 hilang. Rupanya menyuruh itu ibunya simpan. Nah, ini terjadi tapi di Pekanbaru tak ada tidak. Ini kampung-kampung banyak. Sehingga tuan rumah malu entah duka pun bakal balik itu hilang. Juga boleh sebelum diizinkan dari bawah. Maka ini perlu ajarkan anak. Termasuk jangan merusak rumah tuan rumah. Kan banyak kadang-kadang orang tua bawa anak bertamu tapi tak diajarkan adab. Nah, kalau sampai nanti di rumah orang, jangan lari-lari. Ini bersmackdown di kursi orang. Kursinya itu 40 juta. Sama dengan bawa anak ke masjid. Bagus bawa anak ke masjid, tapi ajarkan adab. Nah, kalau nanti sampai di masjid, jangan lari-lari. Ambil satu penantang. Ini lah. Ayahnya terserah ayahnya anak beli mana. Terakhir dulu pula ada imam, dipegangnya dari imam. Ada imam itu. Ada yang begini imam, ada yang begini ini kan itu ikhlas ya. Tapi anaknya dipegang dari imam itu. Nah, ini masalah. Kami pernah menyelesaikan masalah itu. Orang bertengkar, dekat-dekat berdua, bertengkar. Rupanya saya bilang sama bapak yang makan telunjuk orang, dia dekat-dekat berdua. Yang bapak si A ini dipegang telunjuk bapak si B itu. Sedang sholat dipegang. Ada yang berunding saya. Nah, bang pegang tangannya. Entah hanya. Nah, kau nak telunjuk abang aja orang tengok. Nah, jadi besok kalau kita ke sholat, jangan untuk orang kita tengok, untuk kita tengok. Ini ada. Jadi kalau bawa anak ke masjid, ajarkan anak. Kemudian yang keempat, bagaimana akhlak dalam pemuliaan tamu. Untuk menentukan seseorang itu baik iman atau tidak, bukan hanya ditengok dari sering datang sholat jamaah. Coba bertamu ke rumah. Apa firman Allah, apa hadis Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Maka untuk menentukan bapaknya orang baik atau tidak, coba bertamu ke rumahnya. Kalau kita bertamu ke rumahnya, kita tidak dimuliakannya, berarti sedang bermasalah imannya, belum sempurna. Dulu saya pernah bertamu rumah seseorang, waktu itu saya belum menikah. Tamu, ini baru cari-cari pasangan hidup. Pas sampai rumah anak tadi, dia pergi ke belakang cari minum. Apa kata sang ayah? Siapa yang datang?
Si anu tuh Pak, kalau orang biasa-biasa jangan kasih pantang ya, dia aja. Terdengar saya di depan. Itulah alasan saya tidak jadi nikah dari dengan anak Pak Haji. Tapi bukan orang sini nah. Maka untuk menentukan orang tua baik, katanya lama dia sujud, tengok kayak apa dia memuliakan kamu. Ini akhlak Nabi. Yang hebat itu siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu datang tamu 5 orang malam hari jam 2. Bagaimana memuliakan tamu? Dibangunnya Siti Sarah. Sarah, ada makanan? Nggak ada tuan. Ya udah cuma sapi di belakang, dibantai sapi. Tapi Sarah tak marah. Kalau Sarah sekarang tak. Jadi saking semangat saya menjalankan apa kisah Nabi Ibrahim. Datanglah kawan saya ke rumah malam-malam, banyak kawan. Isi saya itu seluruh yang di kulkas saya kasih sama kawan. Habis Pak. Anggur, limau, jeruk, banyak 4 macam. Pas pagi hari itu bongi dia nyambung aku. Bang, kawan abangku orang atau enggak orang bang? Habis dong. Saya tak marah dengan istri saya. Istri saya bukan istri Nabi. Tak marah. Jadi kalau nanti Ustaz, bagaimana kami memuliakan tamu Ustaz? Kami tak punya sapi Ustaz. Kalau tak ada sapi Pak, bantai kambing. Ustaz, kambing tak ada, bantai ayam. Ayam tak ada Ustaz. Bantai roti gabing 7.000 Pak. Muliakanlah tamu. Kalaupun tak ada lagi, nah itulah. Jadi bukan hanya sekedar kita tampil pakai baju koko, Senin Kamis puasa tak pernah tinggal sudah dikatakan sempurna iman. Enggak. Kita dinilai oleh Allah seberapa bisa kita memuliakan tamu datang ke rumah kita. Nah, dan jangan membela-belakan tamu. Ini maaf siapa perlu tamu pejabat kaya yang datang ke rumah suruh makanan dihidangkan. Lepang, durian, minyak es teh, pakai sendok, ayam geprek, ayam pukul, mana? Suruh makan orang kaya, pasti tak dimakan. Pak, es teh Pak, kuning dulu. Lomang Pak, asam murah. Coba orang-orang yang dari pagi itu kasih habis suruh. Nah, artinya jangan beda-bedakan tamu datang ke rumah kita. Ini penentu. Jangan kita hanya anggap haji itu benar susah kebaikan, belum tentu. Jadi di antara iman itu bukan hanya hablumnya Allah, tapi hablumnya nas. Apa hablumnya nas itu? Bagaimana kita bisa memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Kemudian ketika Bapak Ibu menyediakan makanan, sediakan makanan untuk tamu, siapa yang memimpin doa itu? Makan kita kasih, minum kita kasih. Malaikat Jibril yang memimpin doa. Bukan biasa malaikat biasa, tapi ketuanya para malaikat. Apa kata mereka? Ya Allah, kata malaikat Jibril, gantilah makanan dan diminum oleh tamu tadi, diambilkan oleh malaikat-malaikat yang lain. Begitulah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, kemuliaan tamu. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang terakhir, ketika tamu datang ke rumah kita, sambutlah tamu itu dengan senyuman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Suruh masuk. Ada hubungan dengan kesehatan senyum Ustaz. Kata dokter, orang yang sering senyum akan mudah buang air besar. Kalau nanti apa-apa susah buang air besar, Pak, itu karena kurang senyum. Awal senyum nanti. Cobalah. Mudah-mudahan ada hikmah positif pada malam ini. Mohon maaf kesalahan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.